Tapi Bapak Ibu, kita doakan masuk hidayah. Badai model itu. Bagi ambo yang mengucapkan salam hukumnya sunatnya Pak Ibu. Kalau menjauhi hukumnya wajib. Jadi kau dulu ambo mengucapkan salam tu ndak Pak Ibu jauhi doa tangguang surang bebe. Jadi Bapak dan Ibu, sekecil apapun ibadah kita seperti disampaikan oleh pengurus tadi, maka penting itu kita jadikan perhatian sepenuhnya, dan penting kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Karena setiap tuntunan atau syariat-syariat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya tak lain tak bukan pasti memiliki maslahat kebaikan buat kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimahullah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, sebelum Ramadan masuk, ambo pulang kampung ke Solo Bapak Ibu. Pulang dari Solo, rami orang di Sejauh Lawi, panorama. Tu barang tiga lampu tua yang terjadi. Hari Sanjo Pak. Rupanya di dalam jurang tu apa, di balik tembok tinggi tu yang lari buih tu, ada tu Avanza sedang hidup di bawah. Lampu sen itu mengedip-ngedip dah. Klasonnya berbunyi setawi. Orang lihat dia mencari rame-rame, dicari ke bawah tak ada orang surang je. Tu ditanya, Pak, kau baru kejadiannya tu apa? Oh enggak, dari tadi dah. Turangnya bapak sekeluarga lari-lari ke rumah sakit Jamil. Jadi waktunya tinggal si duit Pak Ibu, berbunyi kan? Klason hidup, mesin hidup, senu hidup, ditinggal saja berarti. Jadi Bapak dan Ibu alam tak kambang jadi guru di awal. Rupanya haratu Bapak Ibu, katikolah sesuatu datang ke mencelakai diri yo, ndak terpikir tu oleh Bapak Ibu. Pertinggal saja. Alam tak kambang jadi guru di awal. Jadi rupa-rupanya berpikir sudah tadi terkadek pengurus tadi, disampaikan dek pengurus tadi. Kok habis-habisan lah wak mau ngumpul haratu di rumah. Kira-kira kok datang malaikat maut menyebut awak. Haratu nombor lungguk tadi dia katakan nah lewat. Jangan sampai ratu itu menantarkan malapetaka awak Bapak Jibu. Awak dijapui di Allah, harta banyak dikamai dan anak-anak cucu semua macam. Minda sekedar bayu, batangka yang perabot harta nak kumpul. Ba'a perjalanan awak ke akhirat kelak. Kau perlu akan nama Bapak Ibu. Jadi selagi ada umur di kandungan badan bagi siapa tadi yang bola pensiun je. Laka samo sesadonya apa? Kau calon pensiun sedolah. Cuman bagi awak Bapak Ibu, kalau lihat doa tu banyak seketiknya, kita pajan lihat itu perintah Allah. Aduh anak berampe, kau yang tuang isu aku nak doa apa? Kau untuk kau isu kau tuang, kau untuk kau jaleh bate dari batang sinan sampai ke batang itu, dari batu yang basandiang sampai batu benang bulek wah. Sehingga kau nyampang sukatan panuh janjian sampai awak nak do beban dari Bapak Ibu. Anak-anak nak ditinggal bayu-iyunya. Tidak ada malah petaka dari awak dua anak ditinggal. Aku perlu ingat kalau ingat awak hidup kemati. Bapak dan Ibu, yang kedua yang perlu kita ingat adalah selalulah berselawat kepada Rasulullah. Badai model itu Bapak Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Diserulah orang yang beriman berselawatlah ke Nabi itu. Jadi Bapak Ibu, makanya banyak ahli syair itu melantunkan salatullah salamullah ala taha rasulillah wa kulli mujahidin. Alai dapat dia Pak Ibu sambil mengacau gulai itu dibaca je lah selawat tu.
sambil mendendangan anak cucu segala macam, bacalah selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Untuk mendendangan anak cucu, baik itu rancak dibaca. Rindui Rasulullah itu hadir di depan awak. Rindui awak itu akan bertemu dengan Rasulullah. Saya tidak akan masuk surga kata Rasulullah kecuali umat di akhir zaman itu lebih dulu. Tak itu mana sayang jawab. Mayang golongan di akhir zaman yang tidak pernah melihat Rasulullah secara kasat mata, tidak pernah mendengarkan ucapan Rasulullah secara langsung. Termasuk itu kali dia nampak Rasulullah dan Pak Ibu. Dia dah terdengar Rasulullah dan indah. Tapi Allah Rasulullah tinggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Bagi siapa yang berpegang keduanya dijamin selamat dunia wal akhirah. Ko Al-Quran sedo di rumah bapak ibu adun cukup panduan awak. Al-Quran itu perintahkan secara umum, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, aqim sholat lidhikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Apa cara mendirikan sholat kau? Lewat tamu di Al-Quran. Cari dapat ibu baca cara mendirikan sholat. Dapat tamu di Al-Quran. Rincian cara mendirikan sholat kau terdapat dalam sunnah, terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dicatat dari sahabat yang menjadi Rasulullah sholat. Disalin berupa hadis-hadis. Ada hadis itu berupa qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Itu perlu kita pelajari. Bapak dan ibu, itu panduan yang mesti ada di rumah kita masing-masing. Maka perbanyaklah sholat pada Rasulullah, perbanyaklah. Karena nanti yang satu-satunya kita harapkan adalah belas kasih sayang Rasulullah atas syafaatnya, seizin Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Di padang mahsyar itu bapak dan ibu, kalau itu bacalah hadis yang panjang, yuk mati lo para saya. Awak dibangkitkan mulai dari Nabi Adam sampai ke umat akhir zaman, ke umat Nabi Muhammad akhir zaman, kau bangkit ke sadu Allah. Kalau awak cari bapak ibu di pasar raya sampai berlanjut, bah kira-kira rasuangi ibu, panih lain, tak dapat disabui Rasulullah. Kau nyampang hilang terompa berjalan di pasar dua Rasul. Kau nyampang hilang anak cari di pasar dua, lagi capek basuh indah. Nanti di padang mahsyar seluruh manusia dibangkitkan. Digambarkan bapak dan ibu bangkit tanpa sehelai benang pun laki di badanmu. Jangankan alih kaki, banang saja selai tak ada badan. Awak berjalan di atas padang pasir, di bawah teriknya panas matahari yang begitu dekat jaraknya dengan kita. Berjalan awak di padang mahsyar. Digambarkan dalam hadis itu masing-masing awak ke bapak ibu, ada yang tabanam dek karingek surang sampai lutut, ada yang tabanam dek karingek surang sampai pusing, ada yang tabanam dek karingek surang sampai dadu, bahkan yang lebih parah sampai tak cagui inyo dek karingek surang. Tak itu angi hari pak ibu di padang mahsyar tercagui awak juga karingek surang. Pada saat itu digambarkan kita masing-masing kita bergantung dengan amalan kita masing-masing. Aduh muka waktu nan kalam bana yusabana hitam, atunan jauh bana dari amal. Aduh nan lain kakah cahayu bintang, ketik saja berkedip-kedip cahayu muka. Aduh kakah cahayu bulan, aduh tarang badarang seperti matahari. Bergantung dengan amalan wak surang-surang. Di saat itu bapak dan ibu bapak jalan tu, maka di saat itulah syafaat Rasulullah harapkan. Bagi siapa yang banyak berselawat, mencintai Rasulullah, berselawatnya, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah, lalu berusaha mengamalkannya, maka Rasulullah akan datangkan syafaatnya atas permintaannya kepada Allah. Maka nanti kita akan dinaungi oleh awan di bawah terik matahari tersebut. Maka bertaduh di bawah awan bapak ibu. Jadi itu yang kita harapkan. Awak lebih khawatir benar Pak. Ini kau akui Nabi Muhammad tu Nabi awak.
Cuman awak camian besok dia kira dia akui awak sebagai umat Nabi Muhammad. Aku nak camian boro-boro Pak. Masya Allah. Tapi langsung isi tu Pak, langsung isi. Dan kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, dan kita hormati yang tuanku nenek mama alim ulama jadi pandai suluh gendang dalam nagari. Dan tak lupa juga bundo kandung limpape rumah nagadang. Ko awih sampai minta air, ko lapar sampai minta nasi, yang ko bundo kandung. Dan tak lupa pula kepada orang muda-muda je kemudi paripaga nagari awak. Rami nagari ko nak muda, rami musaji ko nak muda, meriah suatu masjid ko nak muda. Maka kita harapkan betul generasi-generasi yang penuh binaan nanti ke depan. Ko awak ko ke calon mati dia dapat. Dicari di muka ko apa kalau camat-camat sederhana. Ibu nak belakang ko camat-camat sederhananya. Calon ke mati dia. Aku dah japui oleh Allah cik saya akan mengganti situ dah. Nama ko jadi berangan tu nang ketek-ketek tu di masjid depan ibu. Lapar masjid terdengar ko ndak baga arah berang jemaah. Wei, ko ke baga ni kena kedua lah, pulang lah. Lai sanang hati di masjid ko para pesa apa? Sebab ko awak ko ibadah hendaknya di masjid di rumah malam panjang solat dapat waktu tenang doang. Tetapi untuk memupuk rasa cinta generasi ko masih susah nak je berangan aja. Tapi kalau putih jangan epaknya kalau kalah tak apa-apa masjid itu dah baru berangan. Awak sembahyang hanya hari-hari dalam masjid sungguh dah tambah jangan dah panjang. Aku dah baru berangan ni. Tapi ko anak-anak tak usah berangan. Karena mereka lah yang menjadi harapan. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimahumullah, bahwasanya dalam kehidupan kita yang sangat terpenting bagi kita adalah kesehatan. Harta yang kita kumpulkan Bapak Ibu, suatu ketika jatuh sakit awak, dirujuk ke rumah sakit RSUD atau ke Jamil, rupanya awak dioperasi. Dalam di paresoko Bapak Ibu rupanya komplikasi loh. Dalam operasi cie rupanya tumbuh penyakit yang lain. Dirujuklah awak, biaya operasi itu lah kadang dirujuk ke rumah sakit lain, pak tambah lo biaya cie lain. Rupanya harap tu awak kumpul selama ke Bapak Ibu habis. Rumah nanado cie je dua kini ko digadaian sertifikatnya panambah pitih pembayu be sakit. Untuk kalau sehat juga mencari kesehatan. Bapak dan Ibu, begitu penting kesehatan dia, Pak. Jangan sampai kita menghabiskan hari dari subuh bangun tidur, Pak, sampai lawak lalu bagi dia mencari kekayaan siapa. Fisik kita ini ada batas kekuatannya. Fisik awak sih yang lentur, yang lunak, kena batu tergelabak, kena pisau duku. Mesin saja yang dari pasi sadolah, Pak, ada cuma susah. Kalau letak pasu itu rusak aja, Pak. Kadang gigi-gigi gadang tu patah tak berjalan sialah jadi. Apalagi fisik awak yang diciptakan oleh Allah elastis, lunak keseluruhan lain. Aduh masuknya istirahat Bapak Ibu. Memang Allah telah fitrahkan kepada kita, kuciptakan siang tu untuk berusaha bagimu dan malammu sebagai istirahat bagimu. Kadang ada Pak. Orang pun tak pekerjaan tetapnya tu, tapi tetap bekerja aja Pak. Ampun tak bekerja tetap tu ya, ampun tetap bekerja. Dah ada siang, dah ada malam tu. Kalau tetap bekerja, dah ada mana merah, dah ada hari minggu tu caca tahu. Balik kan itu ucapannya kedua, ampun sisa ku ampun dah bisa nyukur orang lebih apa tu. Ampun tak pekerjaan tetap tu, ampun tetap bekerja. Sehingga Bapak Ibu rupanya yuk kadang sakwe Bapak Ibu tabah dompet baru umur 50 Bapak Ibu angok dah sasar batuk-batuk menjadi akhirnya Bapak Ibu karajo kini baru ulang ke rumah sakit. Piti dan tetap bekerja tadi itu tetap lo kan 2 hari tiap hari baru ke rumah sakit. Akhirnya setaba-taba dompet kampih bagi Bapak Ibu mencari kesehatan. Jadi itu makanya penting bagi kita memperhatikan kesehatan.
Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam kawan adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang cocok dengan fitrah kita sebagai manusia. Bapak Ibu membeli auto Mitsubishi. Ketika membeli auto Mitsubishi, kau kan dia buku panduan awal cie. Kau rusak auto ko barasoknya atau lah kurang tenagonya, jadi buku panduan. Kamu lihat tu, atau apa yang rusak? Cuba Bapak Ibu beli auto Mitsubishi, dipakai buku panduan Daihatsu. Ada yang cocok barangnya kira-kira? Tidak. Mungkin bertambah penyakit auto dia. Sampainya tidak buku panduan ini awak pakai. Maka agama Islam dari itu Allah turunkan agama kepada kita, Allah berikan panduan kepada kita berupa Al-Quran yang sesuai dengan sunnatullah dan sunnah Rasulnya, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusianya. Jadi makanya selagi berpegang kepada Al-Quran, kepada sunnah, insya Allah selamat dunia dan akhirat, karena cocok dengan kehidupan awak. Bapak Ibu, itu satu tentang kesehatan sangat diperhatikan oleh agama. Cilai Bapak Ibu, hak awak, hak manusia malah tidak umat Islam serupa. Suatu ketika pernah orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Yang disampaikan ke Umar bin Khattab, beliau mengadukan tanahnya yang diambil oleh tetangga barang sejengkal. Lah nyuasa rupanya bate tanah ko Pak, lantak ko lah biasa dikadun ke Umar, kan ada gubernur mah kecil Umar, kok di kambo bakaduan. Lambo sampai ke gubernur, kecil gubernur ko dia seketik sejengkal biasa lah, sampai kini ada dua realisasi itu ya khalifah. Akhirnya Bapak Saudara kaum muslimin didatangi oleh Umar. Rupanya datanglah gubernur ke situ. Mencari batik setelah diukur, rupanya ya biasa. Hanya kari lah tanahnya pedang di Umar. Sepanah lurih kali. Yang sampai ke gubernur. Bersikap adillah kamu seperti lurusnya garis yang ku garis dengan pedang ini cuman. Merah padam muka gubernur ini. Cameh gubernur. Umar baik sudah ini. Akhirnya langsung ditindaklanjuti oleh gubernur. Bapak Saudara, yang melaporkan tadi bukan Muslim, bukan Islam, bukan seakidah, tetapi berbeda akidah. Umar memperhatikan haknya atas tuntunan agama Islam, tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan awak sejangka tanah itu apa Ibu? Dalam pandangan awak, tetapi dalam hitungan Allah 7 lapis bumi ke bawah tuh, itu dalam hitungan sejengkal itu bawah tuh mah. Dan 7 lapis itu langit kateh, itu termasuk tuh mah baris itu kateh tuh, vertikal garis itu. 7 lapis bumi ke bawah. Kok ada segala tinju ame dalam sejengkal itu bara pitih Pak Ibu. Kok ada lu batu giok di dalam abara pitih kira-kira dalam sejengkal tadi ke bawah. Kok temui. Itu hak orang yang punya. Bapak dan Ibu, begitu Allah memperhatikan hak-hak kita. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahumullah. Makanya Allah datangkan kepada kita Ramadan. Summu tasihu. Berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Hadis ini memang banyak perbedaan di kalangan para ulama Bapak dan Ibu, tetapi kita lihat inti dari tujuan hadis ini adalah manfaatnya, bukan proses pelaksanaannya tidak. Kalau sekiranya manfaatnya ini bisalah kita jadikan sebagai motivasi. Dan juga dari kalangan medis kita baca, puasa itu memang banyak memiliki manfaat ya, kesehatan kepada kita. Mungkin secara logika Bapak Ibu bisa kita jadikan contoh ya. Kalaulah dalam sehari semalam awak makan tidak puasa Bapak Ibu, makan saya kira-kira ba'a karajo dari usus awak dan seluruh organ tubuh awakku ba'a model karajo itu. Baik berjalan ke pabrik semen Padang Bapak Ibu, ada juga waktu istirahatnya Pak. Silo tu dalam seminggu rupanya angin Pak. Barangkali ada Bapak itu yang karyawan semen. Dalam seminggu angin je lah. Dari dimatian tu angin je lah.
untuk pembakar semen tu, pembakar pemecah batu karang putih tu, sehingga bisanya menjadi tepung seperti semen tu. Dah seminggu di matian, diistirahatkan, angin je. Ya, apa yang organ tubuh awak bapak jiwa, saya makan rumput, saya cik dah ada daging satu ya. Dah ada tulang-tulang ikan dulu ke dalam, dah dulu permen. Parah pariah dari Jawi kan, banyak isi pariah kau, cukup isi. Ya, maka bekerja tu hari bapak ibu. Jadi didatangkan di Allah puasa. Kira-kira sesuai je fitrah awak anda bapak ibu. Itu nampak tamu. Di saat organ tubuh kita ini istirahat, maka di saat itulah terjadi kok tiba di komputer wak refresh balik. Sehingga yang lah tak paso bananya istirahat sebentar balik ke fungsi awal balik. Lalu bapak dan ibu, yang kita lihat puasa itu sangat memberikan kesehatan kepada kita. Pada dasarnya ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah secara rohani dan yang kedua adalah secara jasmani. Kalau secara rohani bapak dan ibu, salah satu contoh Ramadan ini semua kita berpuasa, semua kita merasakan lapar. Kalau tidak di bulan Ramadan bapak ibu, itu yang paling kentara adalah antara si kayu dengan si miskin. Itu kan tampak benar. Di mana tampaknya? Konang kayu pak makannya di kafe lah siang-siang lah. Di ayam penyet, ayam geprek, ayam goreng, ayam lado malarui, ada segala macam. Itu nang kayu-kayu. Kok nanti tidak berpikir? Hari mana makannya? Hari nasi 10.000, mama nasi 10 ekor kan? Atau lebih itu nyebungkui nasinya makan di teras-teras bangunan tinggal. Lebih nampak mana? Tetapi di bulan Ramadan bapak ibu, si kayu dengan si miskin sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan haus. Maka Ramadan memberikan kepada kita sehat rohani dalam bentuk sosial yang tinggi. Tak ada beda awak yang miskin bapak dan ibu. Yang kedua, Ramadan memberikan kesehatan kepada kita secara rohani. Bagaimana kita ini bersikap solidaritas, bersikap suka berbagi. Salah satunya yang akan kita lakukan di akhir Ramadan ini kan adalah zakat fitrah. Itu kan diperintahkan kita berbagi kepada fakir miskin, kepada orang yang tidak mampu, dan juga bagi yang tidak sanggup berpuasa atau berat baginya, maka bayar fidyah, yaitu mengasih makan satu orang miskin, berbagi juga. Maka di bulan Ramadan juga diperintahkan bagi siapa yang memberikan suatu perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan memperoleh nilai puasanya tanpa mengurangi sedikit pun nilai puasa orang yang berpuasa tersebut. Perintah Ramadan untuk berbagi bapak ibu. Jadi bagi kita yang masih diberikan oleh Allah kelapangan hidup atau kelebihan dari saudara yang kita yang lain, maka sebaiknya kita berbagi dah. Ya. Maka kesehatan rohani telah diajarkan oleh Ramadan, maka biasakanlah kita berbagi. Setinggi-tinggi nilai berbagi bukan di saat kita lapang, akan tetapi di saat kita sempit, di saat awak sulit bapak ibu masih sempat berbagi, itu yang lebih mulia nilainya. Jadi tidak ada nanti di antara awak yang miskin. Selagi ada yang disuruh dan ada berlebih, ada orang yang dapat bagi dan berlebih darinya, cari balik, Allah tidak akan sia-siakan kita. Dan berikutnya bapak dan ibu, terakhir kesehatan rohani yang diajarkan oleh Ramadan adalah kepada kita adalah penyabar. Bapak ibu, puasa boleh berapa? Tak boleh. Puasa boleh tergesa-gesa? Tak boleh. Sabar bukan itu je dalam sembahyang dia imam ambil mana imam sedang sembahyang mau ambil kena panjang mana je imam lah ya. Bapak ibu Ramadan tak ingat demikian ya. Kalau untuk khatib Jumat tu perpendek khutbah, perpanjanglah solatmu tu perintah Rasulullah. Solat tu lama lah aku ceramah lama mana dia selesai rumah. Bapak dan ibu sabar. Ramadan mengajarkan kita sabar, tahan amarah. Bahwa banyak hadis menyampaikan
Salah satunya itu adalah sesungguhnya orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang perkasa bukanlah orang yang mengalahkan orang lain dengan tenaganya, dengan kekuatannya, akan tetapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Waduh, tidak syukur dewa bapak ibu, usah dikaluan dari mulut bakai cek yus datuk perpati dan sebatang nini mama itu tuh berpikir sebelum mengecek, usah kecian setiap nanti pikir. Kok kamu mengecek awak bapak ibu berpikir sebelum mengecek, usah kecian setiap nanti pikir. Bakir-kir bapak dan ibu. Ini adalah salah satu bentuk pengendalian amarah. Dari setiap yang tidak kita sukai, pasti kita ingin berucap, tetapi pikirkanlah terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, agaknya banyak yang perlu kita bahas terkait masalah kesehatan di bawah oleh Ramadan ini. Akan tetapi Bapak dan Ibu, intinya adalah marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena orang yang tidak maksimal dari awal Ramadan ibadahnya, dipastikan dia akan sia-sia dan mendapatkan haus dan lapar saja. Karena ada satu yang paling mulia di bulan Ramadan, itu malam Lailatul Qadar. Kecil orang 10 hari terakhir tidak perlu kalau menurut ambo itu ambara hari terakhir kedua Bapak Ibu. Dirikan malam-malam Ramadan dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan. Insyaallah sampai malam Lailatul Qadar dewa. Tapi tahu waknya malam ke-10 ke baru ya. Itu malam ke-10 saya mendirikan qiyamul Ramadan. Malam ke-10 saya tajud ayo lai kadapit apa cayu lah. Enggak kadapit dewa. Jadi tidak perlu kita hitung video keduanya, tapi kita dirikan malam-malam Ramadan dari awal malam Ramadan hingga akhir malam Ramadan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Barangkali itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.